Balik lagi sama gue Arya dan Anti. Sekarang kita mau ngomongin salah satu series yang ya baru kita beresin ya nontonnya. Judulnya adalah Dahmer. Bener banget. Panjang. Monster The Jeffrey Dahmer Story. Ada kepanjangannya ya. 10 episode. Yes. Menceritakan asal-usul si Jeff Dahmer ini ya. Evan Peters juga di sini mirip sih ya sama Dahmer yang aslinya. Potongan rambutnya ya kan. Iya. Orang Amerika banget lah, kulit putih. Tahu nggak sih, suaranya juga mirip, ternyata cara ngomongnya. Cara ngomongnya juga ya. Iya, FYI aku nonton dokumenterinya di Netflix juga, kan ada rekaman dia wawancara ya. Itu suaranya cara ngomongnya mirip dong. Ngeri banget sih. Mantap, Evan Peters ya. Ya, terbaik. Series ini ngeliatin lah gitu ya. Sebenarnya lebih ke backstory-nya dia juga sih. Jadi kayak dikasih lihat mungkin karena ini gitu. Jadi lewat keluarganya yang broken gitu kan. Ketiadaan orang tuanya, ditinggal lama, hidup sendiri gitu kan. Kesepian. Kayak ini tuh udah resep banget lah buat jadi psikopat asli. Iya sih. Resep utama ya. Dan ada keturunan. Ah iya itu gen. Wah itu udah paling berpengaruh banget. Hobi apa tuh kalau yang suka? Taksidermi. Nah taksidermi. Dikasih hobi sama ayahnya tapi nggak dijelasin. Nah makin aja. Mungkin dia banyak pertanyaan yang nggak bisa dijawab kali ya. Yes. Ini secara nggak langsung kayak ngasih tahu juga sih parenting yang baik dan benar. Terusnya gimana ya? Soalnya pas ditanya saat wawancara di dokumenterinya ya, kamu punya trauma apa sih yang membuat kamu bisa sesadis ini gitu? Kamu pernah di sexual abuse? Enggak katanya. Terus physical abuse? Enggak. Masa anak-anak yang saya ingat cuman orang tua saya selalu berantem dan ibu saya selalu mukulin ayah saya gitu. Jadi kayak oke. Benar. Jadi yang diingatnya justru orang tuanya gitu yang bermasalah. Gak bisa ngeliat dari satu sisi aja gitu. Banyak faktor ya. Banyak faktor kalau di sini. Mungkin pengen ditonjolin kayak gitu sih. Terus series ini kataku emang benar-benar depresif sih ya, karena dari episode 1 pun anjay gila langsung dibom kita. Apalagi moodnya si series ini kayak gitu terus gitu, karena Dahmernya juga kayak gitu. Iya benar-benar. Itu sih. Tapi ya itu Evan Peters lagi-lagi tuh kayak gila keren banget tau dia. Salah satu yang aku suka ya itu pemain-pemainnya ya. Dia bener. Terus yang jadi ayahnya sama tetangganya tuh itu Glenda. Tetangga di apartemen yang itu ya. Kayaknya yang paling sering diliatin 3 orang itu sih ya. Itu kayak keren-keren sih. Setting tempatnya itu mirip. Jadi aku lihat kayak rumahnya dia yang rumah orang tuanya itu mirip, apartemennya mirip. Itu kayak dalamnya tuh nggak sama tapi mirip. Oh ada ya di dokumenternya? Ada pas lagi digerebek yang ada foto-fotonya gitu kan. Dapur yang kecil, kamar yang gitu-gitu itu tuh ada. Di sini diliatin dia itu ternyata baru ngebunuh pertama, jedanya panjang ya? Iya 9 tahun. Iya. Jadi aku pikir tuh dia tuh kayak aktif gitu loh. Ternyata berhenti dulu lama gitu. Terus nge-trigger ada lagi gitu ya. Pembunuhan pertama tuh yang itu loh yang pengen ke konser. Iya, pengen ke konser. Dan itu sebenarnya dia nggak mau ngebunuh juga kan. Karena kayak nggak sengaja dia gitu ya. Pengen berhubungan sama si cowok itu, tapi cowok itu bukan gay. Jadi kayak mau berontak dan dia mau pergi. Nah setelah itu dia ada rasa ketakutan. Ketakutan, walaupun dia puas gitu loh. Karena bisa mengontrol orang. Karena dia ini kan setelah mati dia masturbasi dong di mayat itu kan. Itu ada gangguannya juga sih. Yang orang yang bernafsu pada orang mati itu ada tuh. Nekrofilia gitu kan something. Benar-benar nekrofilia. Orang sih sebenarnya pas udah menuju akhir episode terakhir tuh kayak agak berantakan sih buat aku. Jadi kan di awal tuh kayak rapi terus ntar ada yang ngomongin tentang bapaknya doang, satu sisi tentang tetangganya doang gitu. Tapi entah kenapa di akhir tuh kayak ada acak-acakan gitu buat aku. Tapi terbayar tunai di episode terakhir itu kayak jadi aku maafkan. Tapi kalau yang memorable apa nih? Gila banyak. Selain episode pertama ya, yang benar-benar intens. Ada yang mau mati, ada mayat di samping kasur, ada mayat di dalam kulkas, dalam tong kayak wow. Gila loh. Wahana rumah psikopat anjir. Bahkan polisinya bilang gini tau sih waktu ngegerebek ya. Saya tuh bukan kayak lagi meriksa crime scene, ini saya kayak lagi meriksa museum Dahmer gitu. Iya, kacau gini. Maksudnya aku baru tahu gitu, ketangkapnya kayak gitu dan brutal gitu. Dan dia kayak santai. Dia tuh itu tuh yang gila tuh dia tuh.
kayak biasa aja kayak gitu biasa aja. Korban yang anak kecil itu sedih sih. Itu kayak hampir berhasil lolos tapi enggak. Yang polisinya kurang ajar itu loh, yang dibalikin lagi. Itu menyayat hati sih. Ini juga ngeliatin sih betapa kacaunya pihak berwajib ya saat itu. Minoritas ya. Iya, karena kan di sini korbannya beberapa minoritas ya. Iya, orang Vietnam ya yang iya, itu ya. Yang itu, orang Vietnam. Terus polisi Amerika rasis gitu kan. Jadi kayak ya udah terkenal gitu maksudnya rasis di sini kayak makin dilihatin lagi gitu betapa mereka rasis gitu sama apalagi zaman dulu gitu ya. Apalagi zaman dulu benar-benar white supremacy banget gitu. Dahmer orang Amerika ini mah. Kulit putih nggak mungkin udah gitu kayak sopan gitu kan, kayak Dahmer kayak orang yang nggak bakal jahat kayaknya. Gitu. Adalah bangsat emang. Padahal sesimpel lo ngeliat ID anak itu aja umurnya, ada nggak punya ID nggak mau dong, cuman udah dia pacaran dia dewasa kok. Orang buta juga bisa lihat kali itu masih kecil, kata si Glenda kan gitu ya. Pas ayahnya akhirnya menyadari, jadi ayahnya tuh kaget banget kan, shock anaknya gila. Ngebunuh banyak dan sadis dan dimakan dan segala macam lah pokoknya itu. Kan kanibal juga kan si Dahmer ini. Ayahnya tuh sempet kayak nangis gitu, terus kan sempet nyalahin orang dan situasi. Akhirnya ayahnya datang meluk si Jeff, terus dia bilang, selama ini ayah sibuk cari jawaban kesalahan siapa ini kamu kayak gini, tapi ternyata ayah lupa kalau ini tuh ya salah saya juga gitu-gitu, saya ninggalin kamu dan lain-lain. Itu menyedihkan banget sih. Terus dia minta maaf, terus si Dahmernya dengan santunya tetap ya gitu dingin, terus dia ngomong enggak sayang minta maaf gitu kan kayak gitu. Itu ya ampun aku sedih tahu karena dia juga gitu. Iya mungkin menurut ayah waktu itu yang terbaik ya, tapi ternyata enggak juga. Belum tentu gitu. Emang harus diobrolin. Iya karena nggak pernah diajak ngobrol ya. Yang tiap diajak ngobrol tau nggak kayak dialihin gitu, kayak si Dahmernya tuh pengen ngomong kalau gue tuh sebenarnya gini, tapi bapaknya kayak gimana ya udah ngomong yang lain dulu gitu. Jadi kayak nggak mau terima kenyataan dulu ya kayaknya. Harusnya didengerin maksudnya di saat itu, bukan cuman dialihkan. Maksudnya nggak usah harus ngasih solusi sih kalau kata aku. Dengerin aja ya. Dengerin aja dulu. Sebenarnya kan kadang orang pengen didengar dulu ya. Iya. Biar dipahami. Sama yang di ruang otopsi terakhir sih, tidak dihukum mati, tapi disikat ya sama temennya lah di sel gitu. Itu selain bagus banget scene-nya, matinya terus dikasih lihat banget gitu. Terus ya udah pas ayahnya lihat, kan ayahnya ditelepon, sangkain kenapa doang, ternyata udah ditutupin putih gitu. Terus tadinya ayahnya masih kayak tahan-tahan nangis gitu, kelihatan dari samping kan, masih ada luka-luka tapi kayak masih bagus lah. Pas kamera ke depan, ke sini. Gila, hancur mukanya itu kayak kelindes. Iya itu kayak kelindes mobil gitu. Langsung nangis yang heboh gitu. Terus minta maaf lagi. Terus ayahnya bilang, saya mencintai kamu dari lahir sampai sekarang. Masa saya mati? Itu sedih juga. Waktu Dahmer ke rumahnya Glenda nawarin sandwich kamu harus lihat di situ. Gila. Itu Evan Peters itu ngeri banget. Dia tuh ngapain mukanya ngeri banget. Itu kayak intimidatif, psikopat sejati banget. Walaupun aku tahu kan Glenda selamat kan di akhir, tapi itu tuh kalau nggak tahu Glenda selamat tuh kayaknya kayak mau dimatiin gitu. Ya nggak mungkin sih, karena kan si Dahmer targetnya bukan itu. Tapi tetap sih ngeri banget itu. Dan FYI di dokumenter dibilang Glenda itu sebenarnya bukan exactly sebelahnya gitu. Ada orang lain. Siapa gitu namanya. Jadi tapi intinya masih tetangga lah. Masih di apartemen itu kayaknya. Tapi bukan dia. Jadi tapi dibikin di serial ini tetangga sebelahnya banget gitu. Di kenyataannya polisi yang nemuin kepala buntung di kulkas episode pertama ya. Episode pertama itu langsung pensiun guys ketika melihat itu, karena itu sangat disturbing. Dia jarang menemukan kasus yang sebrutal itu. Iya gitu. sih. Pokoknya ada kepala. Iya, dan potongan tubuh lain. Itu tuh dia katanya terbayang terus dan sampai nggak bisa kerja. Jadi dia pensiun aja gitu. Jadi itu gila sih. Itu kan menggemparkan di tahun itu. Ya pokoknya Dahmer ini cocok lah kalau kalian suka seri-seri yang true crime ya. Aku suka. Serial killer
dan pengen lebih hatam sih nonton dokumenternya ya. Iya, kayaknya. Aku mau lanjutin. Aku tuh kan suka ya kayak gini-gini. Aku suka dokumenter yang ngeri-ngeri gini, suka series atau film yang ngeri-ngeri gini. Sampai pada waktu itu aku kayak terus-terusan nonton dan aku kayak, duh kayaknya gue butuh sesuatu yang lucu deh gitu. Jadi aku kayak sempet stop gitu, terus aku nyobain series yang agak ringan dan menyenangkan gitu karena mulai kayak sialan gue kayak berpikir di dunia ini nggak ada orang baik gitu. Harus diselingi kamu sama series tentang orang baik. Iya. Siap men misalkan. Kenapa sih kamu? Kan itu yang lucu dan ringan. Ya, kenapa yang lain gitu? Kalau minta kasih skor berapa nih? Skornya untuk Dahmer? 8,5/10. Mantap sekali. Moodnya emang sangat kelam gitu, jadi kalian harus mempersiapkan diri ya nonton ini. Apalagi di binge watching ya. Mendingan satu-satu sih nontonnya. Santai. Nggak bisa, harus beres. Kalau mau pertama mulai, mending mulai dari siang, jadi malam beres. Gila, 10 episode, 10 jam. Kalau mulainya jam 7 malam, lu nggak tidur. Ya udah kalau kayak gitu, komen aja menurut kalian gimana ya Dahmer ini, dan punya rekomendasi lain juga, series true crime atau dokumenter yang true crime gini ya. Iya. Silakan komen aja di bawah. Dan ya udah, seperti biasa jangan lupa apa aja? Jangan lupa like, subscribe, follow Instagram dan Twitter Snakrip. Dan juga dukung Snakrip ya, bisa di Saweria. Linknya ada di deskripsi atau lewat Super Thanks. Ada di bawah video. Ya. Atau kalian bisa beli kaos Snakrip. Ada juga di deskripsi linknya. Oke. Baik kalau kayak gitu. Sampai ketemu lagi ya di episode-episode selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.